Dalam rapat terbatas evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Senin 22 November, Presiden Joko Widodo memprediksi akan terjadi gelombang ketiga COVID-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru 2022. Dalam rapat itu, Presiden meminta Menteri Kesehatan meningkatkan kesiapan rumah sakit. Kelima, saya minta Menteri Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi untuk memastikan kesiapan rumah sakit apabila terjadi lonjakan pasien sakit selama akhir Desember dan awal Januari 2022. Epidemiolog FKM UI Tri Yunis Miko Wahyono memperkirakan gelombang ketiga tidak akan sebesar gelombang kedua dan pertama. Vaksinasi yang gencar dilakukan mampu menekan angka penularan, namun Tri meminta masyarakat menghindari kerumunan. Kemungkinan bulan Januari akan timbul gelombang ketiga di Indonesia, tapi jangan takut. Gelombang ketiga itu tidak akan lebih dari jumlah kasus harian gelombang pertama, yaitu 18.000. Meskipun prediksi lonjakan kasus gelombang ketiga tidak akan melampaui gelombang kedua, Kementerian Kesehatan melalui beberapa rumah sakit di bawahnya menyatakan siap dan telah belajar dari pengalaman pada gelombang kedua. Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati di Jakarta Selatan menyiapkan 550 tempat tidur perawatan di Gedung Anggrek. Jika pasien melonjak, gedung yang saat ini digunakan sebagai tempat rawat bedah di sebelah baratnya siap dialih fungsikan. Untuk fasilitas oksigen dan tabung, RSUP Fatmawati mengklaim kondisi saat ini jauh lebih baik. Karena pada saat sebelum ini, rumah sakit kami ini ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan khusus COVID. Kita tidak menerima pasien-pasien lain, jadi hanya khusus COVID. Sehingga kita menyiapkan ruangan sampai 550 tempat tidur kapasitas pada saat itu yang kita siapkan. Gitu. Nah, terkait dengan yang lain yang terkait oksigen, insya Allah kami sebelum kemarin sudah dapat beberapa bantuan tabung oksigen, bahkan sampai liquid oksigen gitu. Di rumah sakit rujukan lainnya, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan menyiapkan hingga 400 tempat tidur. Di Gedung Pinere atau penyakit infeksi new emerging dan re-emerging ini nantinya pasien ditampung. Saat ini, 50 tempat tidur didedikasikan sebagai fasilitas perawatan sehari-hari. Ketika terjadi lonjakan kasus di mana tempat isolasi saat ini juga penuh, biasanya kita akan ekspansi ke ruang-ruang rawat. Ruang-ruang rawat di Rumah Sakit Persahabatan ini memang sudah beberapa tempat sudah didedikasikan bisa menerima pasien-pasien dengan infeksi saluran nafas yang airborne, jadi penularan airborne. RSUP Fatmawati dan Persahabatan saat ini masih merawat pasien COVID-19. Per 24 November, RSUP Fatmawati merawat 8 pasien. Sementara RSUP Persahabatan per 26 November merawat 3 pasien. Pihak rumah sakit akan menutup fasilitas pasien non-COVID jika kasus semakin meningkat. Pihak rumah sakit juga mengingatkan masyarakat nantinya hanya pasien dengan gejala sedang hingga kritis saja yang akan diterima. Pasien dengan gejala ringan akan dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Tim Liputan CNN Indonesia.